Bapak Ibu Saudara ya, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang rahasia sukses ya. Bulan ini adalah bulan tentang karakter Bapak Ibu Saudara ya. Kita akan sama-sama belajar apa sih yang Tuhan mau atas setiap kita, karakter-karakter apa. Nah hari ini saya temanya ambil dengan judul rahasia sukses. Buka sama-sama saya di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Ya, ini kisah yang tidak asing Bapak Ibu Saudara, tapi biar sama-sama kita belajar firman Tuhan ini. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku ini tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku. Selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnya lah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya lah kepada seorang Ibrani, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur denganku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Tetapi ketika aku baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dan penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Bapak Ibu Saudara, kisah Yusuf ini kisah yang luar biasa. Segala sesuatu yang ada di tangannya, Tuhan buat itu berhasil. Apapun itu Bapak Ibu Saudara. Dia di rumah Potifar, dia jadi orang kepercayaan. Dia di penjara juga jadi orang kepercayaan. Segala sesuatu yang dia pegang Bapak Ibu Saudara, selama-lamanya tidak menjadi seperti itu. Tapi selalu bertambah. Dengan kata lain segala sesuatu yang dia pegang, itu Tuhan buat berhasil. Bapak Ibu Saudara, orang berkarakter itu banyak dicari orang Bapak Ibu Saudara. Orang berkarakter itu adalah orang yang
kalau saya boleh bilang Bapak Ibu Saudara, karakter itu lebih menang daripada cuma sekedar kemampuan. Kalau seandainya misalnya ada si A dan si B. Si A dan si B ini sama-sama punya kemampuan, punya skill Bapak Ibu Saudara, yang sama-sama hebat juga mungkin. Tapi Bapak Ibu Saudara, apa yang membedakan seseorang itu dipilih? Apa yang membedakan seseorang itu dipakai? Bapak Ibu Saudara, kalau sudah dilihat skillnya, maka yang paling dilihat lebih lagi itu adalah karakternya. Orang pilih seseorang untuk dipakai, itu dilihat karakternya. Si A, si B, skillnya sama gitu ya. Lalu tahap berikutnya yang pasti dilihat lagi apa? Karakternya. Bagaimana karakter si A dan bagaimana karakter si B. Dan karakter yang baik, karakter seperti yang Tuhan mau, karakter ilahi, itulah yang akan dipilih Bapak Ibu Saudara. Orang yang berkarakter itu adalah orang yang selalu menang. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, startnya itu sama gitu ya, atau mungkin startnya itu lebih lambat gitu ya, tapi orang yang berkarakter itu selalu menang gitu ya, selalu menang. Dia itu selalu dipakai. Firman Tuhan katakan bahwa dalam hidup Yusuf semuanya itu berhasil. Kenapa kok bisa begitu Bapak Ibu Saudara? Kenapa Yusuf bisa mengalami kesuksesan yang demikian rupa? Dan dia tidak cuma hidupnya berakhir di penjara. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, dia itu malah diangkat jadi orang kepercayaan gitu ya. Bedanya cuma tahta aja sama rajanya. Semua itu tunduk juga sama dia gitu ya. Malah rajanya menyuruh rakyatnya juga untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yusuf. Kok bisa begitu Bapak Ibu Saudara? Iya, karena Yusuf adalah orang yang berkarakter. Bapak Ibu Saudara, ayo kita kejar yang namanya karakter ini. Karakter ini harus dikejar Bapak Ibu Saudara. Yang pastinya karakter yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan inginkan. Karena orang yang berkarakter itu adalah orang yang menang. Karena orang yang berkarakter adalah orang yang dibawa berhasil sama Tuhan. Orang yang berkarakter itu adalah orang yang sukses Bapak Ibu Saudara. Dan bukan cuma sukses sesaat. Tapi dia bukan cuma sukses di bumi juga. Tapi dia sukses di bumi dan juga sukses di surga. Kita tidak mau jadi orang sukses cuma di bumi ya Bapak Ibu Saudara. Bukankah buat apa kita dikasih predikat sukses di bumi, tetapi ternyata ujung hidup kita masuk neraka Bapak Ibu Saudara. Bukan itu tujuan kita. Kita mau sukses di bumi dan juga sukses di surga. Katakan amin. Apa yang kita pelajari dari karakter yang dimiliki oleh Yusuf? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, di ayat yang kedua, firman Tuhan bilang seperti ini. Tetapi Tuhan itu menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang dimiliki oleh Yusuf. Yusuf itu punya karakter takut akan Tuhan. Karakternya itu takut akan Tuhan. Kok bisa tahu ya karakternya takut akan Tuhan? Iya, karena orang yang takut akan Tuhan itu segala sesuatu yang dipegangnya itu Tuhan buat berhasil. Orang yang takut akan Tuhan itu hidupnya itu disertai Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan tahukah Anda bahwa penyertaan Tuhan itulah yang membuat setiap pintu yang mungkin sudah tertutup berabad-abad itu bisa terbuka sama penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu membuat yang kelihatannya mustahil, tidak ada yang mustahil bagi anak Tuhan. Itu penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu membuat Bapak Ibu Saudara, yang kelihatan tidak mungkin itu jadi mungkin. Yang kelihatan jauh itu bisa menjadi dekat dan itu bisa menjadi bisa tercapai Bapak Ibu Saudara. Itu adalah orang yang disertai Tuhan. Dan bagaimana supaya kita disertai Tuhan? Ya kita harus punya karakter takut akan Tuhan. Karakter takut akan Tuhan itu dimanapun kita berada. Sekalipun tidak ada orang yang lihat Bapak Ibu Saudara. Tapi kita tetap hidup kita sesuai dengan kebenaran firman. Kita tetap sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Dan bukan cuman itu. Kita tidak kompromi Bapak Ibu Saudara. Kalau menyimpang ke kanan dan ke kiri udah jelas tahu ya. Bedakan warna hitam sama warna putih itu gampang Bapak Ibu Saudara. Tidak menyimpang ke kanan sama ke kiri itu jelas. Tetapi kalau membedakan abu-abu itu banyak orang terkecoh Bapak Ibu Saudara. Demikian juga orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan cuma tidak menyimpang ke kanan sama ke kiri. Tapi orang yang tidak takut akan Tuhan itu juga adalah orang yang tidak kompromi Bapak Ibu Saudara. Kompromi itu bisa bilang tentang abu-abu dalam hidup kita.
Tapi orang yang takut akan Tuhan itu jelas. Sekalipun di depan matanya itu adalah abu-abu. Dia bisa membedakan Bapak Ibu Saudara. Mana yang perlu diambil, mana yang tidak. Mana yang perlu dilakukan, mana yang tidak. Mana yang perlu dikerjakan, mana yang tidak. Takutlah akan Tuhan. Punyailah karakter itu. Karena orang yang takut akan Tuhan disertai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau disertai Tuhan itu luar biasa. Anda punya kemampuan berapa itu ya. Hasilnya itu lebih daripada itu semua. Itu disertai Tuhan. Coba lihat hidup Yesus itu. Ketika Yesus ada di muka bumi ini, pelayanannya itu disertai oleh Bapaknya. Lihat ketika ada penyertaan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Orang lumpuh itu bisa berjalan. Orang buta itu loh bisa lihat. Lazarus yang sudah mati, ya sudah 4 hari, ya menurut orang itu sudah tidak mungkin lagi itu bisa hidup kembali. Ya, tapi ternyata dibangkitkan, bisa hidup. Itu ada penyertaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Orang yang disertai Tuhan itu tidak tersesat. Orang yang disertai Tuhan itu tidak, Bapak Ibu Saudara, kalau orang disertai Tuhan itu tidak ada yang tertutup, Bapak Ibu Saudara. Karena yang mustahil-mustahil itu dibantu sama Tuhan, ditolong sama Tuhan, dibukakan sama Tuhan. Kejar takut akan Tuhan. Ayo, hai anak-anak muda, hai orang-orang tua, kejarlah takut akan Tuhan. Kejarlah takut akan Tuhan. Milikilah karakter itu. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ya selama Anda ada pasangan, Anda tetap hidup benar. Selama Anda ada orang tua, mungkin hari ini ada di perantauan gitu ya. Sekalipun tidak ada orang tua, tidak dekat kepada orang yang disegani atau siapapun gitu. Tapi engkau tetap hidup takut akan Tuhan. Kejar takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Supaya disertai Tuhan. Saya berdoa sungguh Bapak Ibu Saudara bahwa dalam hidup setiap Anda semua, Anda itu disertai Tuhan. Saya ini juga bilang sama Tuhan, Tuhan jangan sampai Tuhan itu tidak ada dalam hidup saya. Kalau Tuhan itu tidak ada dalam hidup saya, wah saya ini tidak bisa apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tidak punya kemampuan apa-apa. Rasanya kalau saya pikir, aduh jauh daripada sempurna. Saya bilang sama Tuhan, jangan sampai Tuhan kau meninggalkan hamba. Gitu ya. Hamba ini perlu penyertaan. Dalam hidup ini perlu penyertaan Tuhan. Dan itu juga saya doakan buat setiap Anda semua. Supaya Anda disertai Tuhan. Dalam pekerjaan Anda disertai Tuhan. Dalam sekolah Anda disertai Tuhan. Dalam hidup berumah tangga Anda disertai Tuhan. Dalam Anda mendidik anak-anak Anda disertai Tuhan. Dalam Anda memegang sebuah perusahaan, menjalankan sebuah perusahaan, Anda disertai Tuhan. Bagaimana mendidik anak buah, Anda juga disertai Tuhan. Wah, kalau disertai Tuhan ya, jalan kita ini ditolong Tuhan. Semuanya disediakan Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, apalagi yang dimiliki oleh karakter yang dimiliki oleh Yusuf ini. Di ayat yang keempat Bapak Ibu Saudara dikatakan seperti ini. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya. Dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Yusuf ini kerja di Potifar Bapak Ibu Saudara. Lalu bukan cuma kerja begitu. Semuanya itu dipercayakan kepada Yusuf. Yusuf jadi orang kepercayaannya Potifar. Kok bisa ya dia ini ya Bapak Ibu Saudara mungkin juga Potifar baru kenal lah gitu ya. Lalu mungkin ini juga baru kerja gitu ya. Tapi sudah dipercayakan semua ya. Yang dipunya Potifar itu kepada Yusuf. Kok bisa dia dikasih kepercayaan begitu besar Bapak Ibu Saudara? Karena dia punya karakter setia. Karakter setia. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara ya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-37. Di ayat yang kedua. Firman Tuhan bilang begini. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba. Bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bilha dan Silpa. Kedua istri ayahnya. Dan dikatakan seperti ini. Biasa mengembalakan kambing domba. Itu sejak umur 17 tahun. Yusuf ini biasa mengembalakan kambing domba. Bapak Ibu Saudara, kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang itu akan menjadi sebuah karakter. Nah, Yusuf ini adalah orang yang setia. Dia itu setiap hari biasa menggembalakan kambing domba bapaknya. Tidak tahu sampai umur berapa Bapak Ibu Saudara ya, tapi dia tuh dengan setia melakukan itu semua. Dia menjagai kambing domba bapaknya seperti punyanya sendiri Bapak Ibu Saudara.
Jadi ternyata karakter setia itu sudah dimiliki oleh Yusuf semenjak dia tuh sebelum kerja sama Potifar. Ketika dia ada di rumah bapaknya, dia sudah memiliki karakter setia itu. Sehingga ketika dia ada di rumah Potifar, namanya karakter itu tidak bisa dihapus, Bapak Ibu Saudara. Karakter itu Bapak Ibu Saudara tidak bisa tidak bisa, kalau itu karakter yang baik Bapak Ibu Saudara, itu tidak akan pernah bisa ditutup-tutupi. Itu pasti akan terpancar, demikian juga karakter yang buruk. Anda mau tutup-tutupi demikian rupa, namanya karakter itu akan kelihatan Bapak Ibu Saudara. Pernah Anda dengar bahwa belangnya orang itu pasti akan kelihatan. Kapanpun waktunya, belangnya orang itu pasti kelihatan. Demikian juga karakter. Karakter itu Bapak Ibu Saudara tidak bisa ditutup-tutupi. Karakter itu akan kelihatan. Entah itu karakter yang baik, entah itu karakter yang buruk. Nah, Yusuf ini punya karakter setia itu semenjak ketika dia tinggal sama orang tuanya. Sehingga ketika dia di rumah Potifar, karakter itu pun mengikuti dia. Sehingga ketika dia punya karakter setia itu Bapak Ibu Saudara, Potifar mempercayakan semuanya itu kepada Yusuf. Dia menjadi orang yang dipercaya. Bapak Ibu Saudara, kalau sekarang kalau kita kita aplikasikan di zaman sekarang, kalau kita menjadi orang kepercayaan, pasti Bapak Ibu Saudara, berkat yang kita terima pun pasti berbeda. Dari kebanyakan orang menjadi orang kepercayaan. Berarti fasilitas yang kita dapat pun itu juga pasti berbeda kalau diaplikasikan di zaman sekarang. Mungkin kita kerja ikut orang, lalu kita dipercayakan semuanya. Pasti ada favor-favor tersendiri. Pasti ada fasilitas-fasilitas tersendiri yang mengikuti hidup orang yang dipercayakan Bapak Ibu Saudara. Demikian juga Yusuf ini Bapak Ibu Saudara, dia dipercayakan semuanya. Karakter setia. Setia yang bagaimana Bapak Ibu Saudara? Setia dengan barang milik orang lain, itu firman Tuhan ada katakan. Kalau kamu setia dengan barang milik orang lain, maka Tuhan itu sedang menyimpan hartamu yang sesungguhnya. Nanti sesuai dengan waktunya Tuhan, hartamu yang sesungguhnya ini akan diberikan kepadamu Bapak Ibu Saudara. Hari ini mungkin Anda tidak punya mobil itu. Mobil ini masih mobilnya kantor Bapak Ibu Saudara. Atau mobil ini masih mobil pinjaman. Atau ini mungkin mobil siapa gitu, bukan punya Anda sendiri. Tapi ketika Anda Bapak Ibu Saudara merawat mobil itu dengan setia gitu ya. Anda pelihara mobil itu dengan begitu baik. Someday ketika Anda melakukan itu dengan setia, mobilmu yang sesungguhnya, itu yang masih disimpan sama Tuhan, akan diberikan kepadamu. Itu orang yang setia. Orang yang setia itu setiap apa yang dipegangnya itu seperti miliknya sendiri Bapak Ibu Saudara. Coba kalau Anda punya karakter yang setia itu. Ketika Anda punya sesuatu itu seperti sekalipun itu bukan punya Anda, tapi itu Anda memperlakukan seperti milik Anda sendiri. Maka saya percaya Anda akan dipercayakan Bapak Ibu Saudara. Kalau Yusuf dipercayakan sama Potifar, kalau kita Bapak Ibu Saudara dipercayakan sama Bapak di atas segala Bapak di dunia, yaitu Yesus Kristus namanya. Semua yang dipunyai oleh Bapak kita, Yesus Kristus namanya, itu akan dipercayakan kepada kita. Iya, kenapa? Karena kita menjadi orang yang dipercaya. Kita bisa menjadi orang yang dipercaya karena kita setia. Setialah Bapak Ibu Saudara, setialah. Kalau hari ini mungkin kau belum punya toko itu, engkau mungkin masih kerja sama orang untuk jaga toko. Buatlah Bapak Ibu Saudara, seperti toko itu menjadi milikmu sendiri. Ayo, datang lebih pagi. Ya jangan telat-telat. Orang kalau siapa sih orang yang paling rajin? Kalau seseorang itu buka toko, ya pasti yang punya toko. Kenapa? Karena itu punyanya dia, Bapak Ibu Saudara. Dia akan punya effort lebih. Kenapa? Karena itu punya dia. Kalau hari ini mungkin kita belum punya toko. Kita ini cuma pegawai toko. Tapi mau enggak Bapak Ibu Saudara, kita punya karakter yang setia. Seperti toko itu punya kita. Ketika kita melayani konsumen, layani yang terbaik. Ketika kita mengerjakan sesuatu, kerjakan yang terbaik. Itu namanya setia Bapak Ibu Saudara. Dan orang yang setia itu tidak selama-lamanya di posisi yang semula. Orang yang setia itu pasti dibawa naik sama Tuhan. Halo, katakan amin. Orang yang setia itu pasti akan dibawa Tuhan, dibawa lebih dalam hidupnya. Firman Tuhan katakan, setia juga bilang ini, setialah pada perkara kecil. Kalau kamu setia pada perkara kecil, aku akan berikan kepadamu perkara-perkara yang besar. Lihat, orang yang setia itu Bapak Ibu Saudara, Anda tahu kan, itu talenta, ada 5, ada 2, ada 1.
Ketika yang 5 talenta dikasih sama Tuhan, dia datang kepada tuannya lagi dan memberikannya menjadi 10. Bapak Ibu Saudara, 5 jadi 5 jadi 10. Lalu apa yang dikatakan tuannya? Hai engkau hambaku yang setia dan bertanggung jawab. Orang yang setia itu adalah Bapak Ibu Saudara, orang yang selama-lamanya tidak akan di posisi semula. Hidupnya pasti akan naik. Hidupnya pasti akan bertambah. Yang dipercaya akan jadi tambah banyak. Tidak akan berkurang Bapak Ibu Saudara. Itu orang yang setia. Karena itu ayo kita miliki karakter yang setia. Setia apa? Setia dengan perkara-perkara kecil yang Anda punya. Bapak Ibu Saudara, dengar saya baik-baik. Keberhasilan seseorang itu tidak terjadi dalam semalam. Keberhasilan seseorang tidak terjadi dalam semalam Bapak Ibu Saudara. Semua itu perlu proses. Dan salah satunya proses apa yang harus kita lewati itu adalah kesetiaan. Orang sukses itu lewat waktu juga Bapak Ibu Saudara. Orang bisa membuktikan dirinya itu bisa sukses. Karena itu perlu yang namanya kesetiaan. Setia. Setia Bapak Ibu Saudara. Kalau yang lain sudah mulai tidak setia. Kalau yang lain sudah mulai memikirkan caranya sendiri, jalannya sendiri. Sehingga membuat dia tidak setia. Jangan tergiur untuk tidak setia. Teruslah setia. Karena Tuhan itu mengupah orang yang setia. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu mengupah orang yang setia. Setia ya Bapak Ibu Saudara. Setia dengan harta milik orang lain. Setia dengan hal-hal kecil dalam hidup Anda. Kerjakan itu. Karena orang dipakai besar itu tidak selalu dengan perkara yang besar. Dimulai dari perkara-perkara yang kecil. Lalu apalagi setia? Setia dengan apa yang ada pada Anda. Bapak Ibu Saudara, setia dengan apa yang ada padamu. Tidak usah berharap apa yang tidak ada. Kenapa orang itu tidak bisa, ini Bapak Ibu Saudara, tidak bisa sukses? Karena dia selalu mengharapkan yang tidak ada padanya. Padahal seharusnya ketika dia melihat apa yang ada padanya dan dia mulai setia, maka setiap orang yang setia itu akan berbuah. Setia dengan apa yang ada padamu hari ini. Anda punya apa? Anda punya 5 roti 2 ikan. Setia dengan itu Bapak Ibu Saudara. Angkat. Tuhan, aku punya 5 roti 2 ikan ini. Tapi aku percaya dengan 5 roti 2 ikan ini, aku bisa memberi makan 5.000 orang. Bahkan sisa 12 keranjang. Apa yang Anda punya? Aku punya tongkat ini. Kata Musa, aku punya tongkat Tuhan. Ya nanti dengan tongkat itu, kamu akan membebaskan bangsa Israel 2 juta orang keluar dari Mesir. Apa yang Anda punya hari ini? Aku cuma punya ini Tuhan. Aku cuma punya modal kecil ini. Bapak Ibu Saudara, angkat itu. Persembahkan kepada Tuhan dan bilang, aku cuma punya modal ini Tuhan. Modal yang kecil ini. Tapi aku percaya bersama Tuhan. Aku akan mulai setia dengan ini. Setia. Saya selalu bilang sama anak saya, setia apa yang ada padamu. Itu dikerjakan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Namanya setia itu akan menjadi bukit. Namanya setia itu akan berbuah berkali-kali lipat, bertambah. Hari ini Bapak Ibu Saudara, apa yang saya kerjakan? Saya cuma setia. Ada firman dan doa setiap hari Kamis jam 7.30 di YouTube PS Lanitan. Saya cuma setia Bapak Ibu Saudara. Itu dimulai dari mana? Dimulai dari ketika kalau pertemuan dengan leader, dengan pemimpin gitu ya, via Zoom ya. Lalu mulai terbersit, kenapa tidak? Kalau via Zoom cuman sedikit orang, kenapa tidak lebih banyak orang, memberkati lebih banyak orang? Karena itu muncul ada firman dan doa. Dari setia Bapak Ibu Saudara, dari cuman setia, Tuhan mulai bekerja. Di firman dan doa banyak mujizat terjadi. Banyak orang mengalami kesembuhan, kelepasan. Doanya dijawab Tuhan. Orang yang tidak dapat pekerjaan, Tuhan mulai buka jalan. Ada mujizat-mujizat terjadi. Dari mana itu? Dari setia. Setiap hari Kamis Bapak Ibu Saudara, setia cuma mengerjakan itu saja. Tuhan yang tambah-tambahkan. Tuhan yang tambah-tambahkan. Ayo Bapak Ibu Saudara, Anda mau sukses? Anda mau dibawa lebih sama Tuhan? Saya tidak mengajarkan Anda sukses itu sukses seperti orang dunia tawarkan. Sukses di bumi dan di surga Bapak Ibu Saudara. Karena itu milikilah ini yang kedua, karakter setia. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, karakter apa lagi yang dimiliki oleh Yusuf Bapak Ibu Saudara? Dikatakan seperti ini. Di ayat yang ke-12.
Lalu perempuan itu dimulai dari ayat 10 ya Bapak Ibu Saudara. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, karakter yang dimiliki oleh Yusuf, dia punya karakter berintegritas. Orang ini punya integritas Bapak Ibu Saudara. Dia tahu bahwa dia tidak mau menjamah apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Dia tahu itu dosa. Karena itu dia berintegritas. Dia tidak jamah itu. Ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah istri tuannya. Ini adalah istri tuannya Bapak Ibu Saudara. Dan dia adalah orang yang dipercaya. Di semua milik Potifar dia adalah orang yang dipercaya. Jadi aksesnya untuk jatuh dalam dosa itu sangat mudah Bapak Ibu Saudara ya. Benar-benar di depan mata. Tidak ada orang lagi di situ Bapak Ibu Saudara. Tapi dia berintegritas. Dia tidak mau lakukan itu. Dia tidak mau menjual kenikmatan sesaat Bapak Ibu Saudara. Dia tidak mau menjual hubungannya dengan Tuhan ditukar dengan kenikmatan sesaat. Orang ini punya integritas. Iya, tidak. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini kalau Anda ingin dibawa naik sama Tuhan, Anda harus punya yang namanya integritas. Integritas kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berintegritas. Integritas itu teruji bukan ketika kita ada di dalam gereja Bapak Ibu Saudara, tapi integritas kita teruji ketika kita ada di luar sana. Ketika kita ada di dunia yang luas itu, bagaimana kita? Bagaimana dengan identitas kita? Masihkah kita adalah anak Tuhan yang berintegritas? Bapak Ibu Saudara, peganglah integritas kita di hadapan Tuhan. Sehingga ketika di dunia pun, ketika kita ada di sana Bapak Ibu Saudara, orang lain itu tetap bisa melihat bahwa kita ini anak Tuhan. Kita ini tidak sama, kita tidak kompromi dengan dunia. Tapi kita adalah sungguh anak-anak Tuhan. Ada beda Bapak Ibu Saudara. Dan itu yang Tuhan mau atas setiap kita. Dan orang yang berintegritas itu adalah orang yang dicari Bapak Ibu Saudara. Sekarang ini banyak orang yang kompromi. Banyak orang yang ya udahlah enggak apa-apa gitu ya. Enggak apa-apa lah, sedikit-sedikit gitu ya. Tapi yang sulit sekarang itu adalah orang yang pegang integritasnya di hadapan Tuhan. Dan kalau Anda menjadi orang yang demikian Bapak Ibu Saudara, seperti Yusuf, sekalipun dia akhirnya singkat ceritakan Potifarnya marah Bapak Ibu Saudara, dan lalu dia pergi dari rumah Potifar, di penjara pun dia masih dipercaya juga. Dia menjadi orang kepercayaan, dimanapun dia berada dia menjadi orang kepercayaan. Itu adalah orang yang berintegritas. Ayo kita sama-sama sebagai anak Tuhan, kita jaga integritas kita. Kita tidak boleh malu-maluin nama Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Di dalam hidup kita, label kita ini ada nama Tuhan juga. Kalau kita punya integritas, maka orang lain lihat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Ya, mereka tidak mempermalukan nama Tuhan. Mereka tidak mencibir nama Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Lalu Bapak Ibu Saudara, itu karakter yang dimiliki oleh Yusuf. Dan ini Bapak Ibu Saudara, orang yang berkarakter itu akan mendapat apa di dalam hidupnya? Ya, ada 3 poin. Yang tadi di atas adalah 3 poin tentang karakter ya yang dimiliki oleh Yusuf sehingga dia menjadi orang yang dipercaya, menjadi orang yang sukses di ujung hidupnya Bapak Ibu Saudara. Dan berikutnya adalah 3 poin orang yang berkarakter akan dapat apa dalam hidupnya. Orang yang berkarakter Bapak Ibu Saudara itu adalah orang yang dapat apa? Yang pertama adalah orang yang segala sesuatu yang ada di tangannya itu Tuhan buat berhasil. Itu orang yang berkarakter, dibuat berhasil sama Tuhan. Siapa yang mau kayak gitu? Siapa yang mau dalam sepanjang hidupnya dibuat berhasil? Di Potifar berhasil, di penjara juga dibuat berhasil sama Tuhan, dikasih kepercayaan. Siapa yang mau itu? Saya mau Bapak Ibu Saudara. Saya mau di mana-mana gitu ya. Tuhan buat berhasil. Apapun yang dipegang, Tuhan buat bertambah. Apapun yang dipegang, tidak jadi seperti semula. Tapi dipercaya lebih. Siapa yang mau itu? Saya mau. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda mau juga Bapak Ibu Saudara? Kejar karakter
Seperti yang saya sebutkan di atas. Orang yang berkarakter, orang yang dibuat berhasil. Lalu orang yang berkarakter apa lagi Bapak Ibu Saudara? Orang yang berkarakter yang kedua, coba kita lihat Bapak Ibu Saudara di ayat yang kelima, dikatakan seperti ini. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Orang yang berkarakter itu menjadi berkat buat orang lain. Orang yang memiliki orang yang berkarakter, ini Anda bisa bingung ya. Orang yang memiliki orang yang berkarakter, hidup orang itu beruntung Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dia itu kecipratan berkatnya. Itu apa itu bahasa kecipratannya Bapak Ibu Saudara? Dia itu ketransfer berkatnya. Lihat, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan itu memberikan berkatnya itu di rumah, juga di ladang. Itu karena Yusuf. Bapak Ibu Saudara, orang yang memiliki orang yang berkarakter, hidup orang itu beruntung. Karena orang yang berkarakter itu menjadi berkat buat orang lain. Menjadi berkat, menjadi terang Bapak Ibu Saudara buat orang lain. Di sekitarnya itu bisa diberkati juga. Pernah enggak Anda ngalami Bapak Ibu Saudara? Pernah enggak? Saya ini agak iseng-iseng ya. Tapi saya lumayan sering ngecek Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Kalau saya ke sebuah toko Bapak Ibu Saudara, ya entah itu mau di mall, mau di mana aja. Ya, kalau saya ke sebuah toko gitu ya, pertama tidak ada orang sama sekali gitu ya. Ketika datang ke sana gitu ya, cuman lihat-lihat barangnya segala macam. Nggak berapa lama tiba-tiba banyak orang datang Bapak Ibu Saudara. Saya nggak ngomong itu karena saya, enggak Bapak Ibu Saudara. Tetapi nggak bisa dipungkiri berapa kali saya mencoba itu, saya mengecek itu. Dan memang sungguh Bapak Ibu Saudara, memang seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara, saya tidak berkata bahwa karakter yang saya punya adalah karakter yang sempurna, enggak. Tetapi saya cuma mau memastikan bahwa apa yang dikatakan oleh Yusuf, firman Tuhan di ayat yang kelima ini memang sungguh Bapak Ibu Saudara. Ketika Yusuf itu datang hadir di rumah Potifar, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu memberikan berkatnya atas Potifar, baik di dalam rumah maupun di ladang. Jadi Potifar itu diberkati Tuhan, itu karena Yusuf Bapak Ibu Saudara. Itu orang yang berkarakter. Bapak Ibu Saudara, Anda bisa bayangkan kalau kita semua anak-anak Tuhan, kita menyebut diri kita Kristen dan kita punya karakter ilahi itu Bapak Ibu Saudara, maka dimanapun kita berada bisa jadi berkat buat orang lain. Wow, itu luar biasa. Kalau kita kerja sama orang, bos kita tuh dapat berkatnya juga karena kita. Kalau kita kemana gitu ya, orang lain tuh juga dapat berkatnya karena kita. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Kayak seperti, ya kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Kayak hidupnya itu disertai Tuhan ya. Bisa jadi dampak buat orang. Saya berdoa itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Iya, karena biar semua dunia ini tahu bahwa Yesus yang kita punya adalah Allah yang hidup. Mereka tidak bisa lihat Yesus kita. Mereka tidak bisa lihat Tuhan kita. Yang mereka bisa lihat adalah Anda dan saya. Kita ini etalasenya Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Yang mereka bisa lihat itu Anda dan saya, hidup kita ini. Dan kalau hidup kita ini sangat berbeda dengan mereka, itu akan menarik mereka untuk mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu menjadi pintu di mana kita bisa memperkenalkan Yesus itu kepada dunia, kepada orang di luar sana. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Ya, Anda mau menjadi orang yang berkarakter Bapak Ibu Saudara? Anda mau itu? Anda mau mengejarnya? Ingat ya, karakter itu ada dimulai dari kebiasaan. Makanya bangunlah kebiasaan yang baik, kebiasaan yang benar, kebiasaan yang sesuai dengan firman. Karena kalau itu sudah menjadi kebiasaan, itu akan menjadi karakter. Dan karakter itu tidak bisa ditutup-tutupi. Kalau kita punya karakter baik, Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita akan bersinar. Katakan amin. Dan yang ketiga, orang yang berkarakter itu bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ayat 21 ini adalah ayat saya yang terakhir. Ayat 21 firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Yang ketiga, orang yang berkarakter itu adalah orang yang hidupnya penuh dengan kasih karunia. Orang yang hidupnya, lihat ini, Tuhan itu menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya itu kepadanya.
Orang Yusuf ini berlimpah kasih setia Tuhan dalam hidupnya. Orang yang berkarakter itu orang yang hidupnya penuh dengan kasih karunia Allah. Waduh, kalau penuh dengan kasih karunia Allah itu, wah enak Bapak Ibu Saudara. Orang yang hidup dengan kasih karunia Allah itu enak. Hidup itu dimampukan sama Tuhan. Hidup itu dibuat bisa sama Tuhan. Bukan karena dia, bukan karena kekuatannya, tetapi karena kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Ada kasih karunia Tuhan, ada favor dari Tuhan. Wah, itu luar biasa. Luar biasa. Orang kalau punya favor itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Punya kasih karunia itu luar biasa. Ya, orang punya kasih karunia itu tidak sama orang kebanyakan. Dia punya privilege, dia punya anugerah, dia punya kasih karunia. Kejarlah karakter Allah. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, takut Tuhan akan Tuhan. Yang kedua, jadilah orang yang setia. Yang ketiga, jadilah orang yang berintegritas. Dan orang yang berkarakter, orang itu akan selalu berhasil dalam hidupnya. Segala yang dipegang Tuhan buat berhasil. Dia akan menjadi berkat buat orang lain. Dan yang ketiga, hidupnya itu penuh dengan kasih karunia Allah. Mari tutup Alkitab Anda, kita berdoa. Haleluya Tuhan. Thank you Jesus, haleluya. Ora mana maya syana marala marala. Kora mana mara 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 mara. Ku tetap setia sampai putih rambutku. Yang berkenan di hati Yesus, ajakku tetap setia mengiring Engkau sampai putih rambutku. Orang mayana malabaya syara bala 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 bala. Orang malamayana mara 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 mara. Yang berkenan dia. Oh yes Lord, hallelujah. Aku tetap setia mengiring Engkau sampai putih rambutmu. Orang banyak syara bala 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 bala. Yang berkenan di hati. Bapak Ibu Saudara, saya tergerak berdoa untuk setiap Anda yang mungkin Anda bekerja atau Anda punya pekerjaan, angkat tangan. Tuhan, hamba berdoa setiap tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan, biar mereka punya karakter ilahi. Aku berdoa dalam nama Yesus, punya karakter setia dalam hidup Anda. Karena saya percaya setiap orang yang setia itu tidak pernah kembali ke posisinya yang semula. Tuhan akan percayakan lebih dalam hidupnya. Hari ini aku berdoa ya Tuhan, setiap orang yang mengangkat tangan ini, setiap mereka yang bekerja, entah mereka ikut orang atau mereka punya usaha sendiri, hamba berdoa, jadikan mereka orang yang setia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jadikan mereka orang yang setia. Saya bisa melihat Bapak Ibu Saudara, someday Tuhan akan bawa ekonomi Anda, pekerjaan Anda demikian luar biasa. Bukan cuma
menjadi pengaruh di kota di mana Anda berada, tapi sampai ke seluruh Indonesia, bahkan ke mancanegara. Engkau akan menduduki pegang ekonomi kota, Bapak Ibu Saudara. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, dimulai dari kata ini, dimulai dari kata setia. Setia dengan apa yang ada padamu, setia dengan apa yang ada padamu, setia dengan hal-hal kecil yang Tuhan percayakan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Tuhan berkati, jadikan mereka Yusuf di zaman sekarang ini. Aku berdoa dalam nama setiap mereka menguasai ekonomi ya Tuhan. Sehingga ketika mereka menguasai ekonomi Tuhan, mereka bisa mengabarkan tentang Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Syana mata kara bara 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 bara. Ora mana maya syana mana bara bara bara. Syana mana mara mala maya syara bara 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 bara. Syana mara bara bara. Anda yang berkata aku mau punya karakter seperti yang Tuhan mau, ajari aku ya Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu. Syana mana mara mara maya syara mara 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 mara. Yesus, ajar aku tetap setia, mengiring Engkau sampai butir rambutmu. Amin Tuhan, dalam nama Yesus. Oh haleluya. Yang berkenan di hatimu. Setiap tangan-tangan yang terangkat ini kami ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu. Kami mau menjadi berkat dimanapun kami berada. Hamba berdoa ya Tuhan, setiap tangan yang terangkat ini, biar ada karakter ilahi ada dalam diri kami. Setia, takut akan Tuhan, berintegritas Tuhan. Supaya ketika dimanapun kami berada, menjadi berkat buat banyak orang. Dan satu saja tujuannya ya Tuhan, supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu, berkati setiap mereka ya Tuhan. Berkati segala sesuatu yang ada di tangan mereka. Thank you Tuhan, terima kasih. Mari